Sebelum bubuk, kita baca buku dulu. Berjudul Berkemah di Sekolah. Ide dan konsepnya Saibani. Penulis oleh Adi Rahman, ilustratornya Hirman Syah. Tokoh karakter Fabel dalam buku ini ada Abi si lebah, Ucil si kancil, Epan si gajah, Musmus si musang, dan Dogi si anjing. Abi si lebah senang sekali menjadi pramuka. Kenapa? Tanya ibu suatu ketika. Sebab Abi suka berkemah, Bu, jawab Abi dengan semangat. Acara berkemah dilakukan 6 bulan sekali. Semua anak pramuka boleh ikut. Mereka akan berkemah di sekolah. Abi, Epan, Dogi, dan Ucil ikut serta. Asik, si Musmus, si musang di mana? Apa ia mau ikut? Musmus mau ikut, Ayah, bintang Musmus. Kakimu belum sembuh benar, bekas jatuh kemarin. Kamu tidak boleh ikut, jawab Ayah. Musmus sudah kuat kok, nih lihat. Musmus berjalan tegap. Baiklah, tapi kalau nanti terasa sakit, istirahat ya, ucap Ayah. Semua anak bersiap-siap pergi berkemah. Abi memakai tas ransel biru. Epan si gajah membawa tongkat pramuka. Dogi si anjing dan si Uci si kancil menyiapkan tali temali. Musmus membawa obat-obatan. Acara perkemahan pun dimulai. Abi dan teman-temannya berbaris di lapangan. Mereka akan melakukan upacara pembukaan dan pembagian kelompok. Siap, gerak! Pemimpin upacara memberi apel-apel. Pengumuman pembagian kelompok selesai. Abi sekelompok dengan Epan dan Ucil. Semua anggota kelompok itu menunjuk Abi sebagai ketua. Musmus sekelompok dengan Dogi. Aku ketuanya, tunjuk Musmus pada dirinya sendiri. Semua anggota kelompok itu saling pandang. Kamu kuat memimpin kami, bukankah kakimu masih sakit? Protes Dogi. Itu soal gampang. Pokoknya aku ketua kelompok ini, jawab Musmus. Karena Musmus memaksa, mereka akhirnya setuju. Acara yang paling ditunggu-tunggu, Abi adalah penjelajahan. Semua kelompok pramuka harus berjalan jauh menyusuri sungai di belakang sekolah. Mereka belajar membaca sandi-sandi khas pramuka. Kelompok yang paling bisa membaca semua sandi dan kembali ke sekolah tepat waktu ialah pemenangnya. Kelompok Abi dan Musmus berjalan beriringan. Mereka berjalan sambil bersiul-siul dan bernyanyi. Mata mereka jeli saat tanda panah dan sandi. Saat kelompok Abi beristirahat, kelompok Musmus juga begitu. Kini mereka sampai di jembatan bambu. Abi membantu semua anggota kelompoknya menyeberang. Jembatan bambu pun bergoyang-goyang. Terima kasih Pak Ketua, ucap seorang dari mereka. Abi mengangguk dan tersenyum. Musmus menyeberang buru-buru. Saat sampai di tengah, ia terpleset. Kakinya masuk ke celah-celah jembatan bambu. Abi menghampirinya dan memanggil-manggil kelompok Musmus. Namun mereka enggan membantu. Kenapa? Teriak Abi. Ia meninggalkan kami di belakang. Ketua kelompok tidak boleh begitu, jawab Dogi. Maafkan aku, ucap Musmus sambil merintih. Aku sudah mementingkan diri sendiri. Syukurlah kamu menyesal. Ketua memang harus bertanggung jawab sama anggotanya, jelas Abi. Akhirnya semua mendekat dan membantu Musmus berjalan sampai ke sekolah. Hikmah dari cerita,
Setiap pemimpin harus bertanggung jawab pada yang dipimpin. Bertanggung jawab artinya mau berbuat sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Kita pun bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Sebagai pelajar, tugas kita belajar dengan sungguh-sungguh. Ayo berani bertanggung jawab seperti Abi dalam kisah ini. Alhamdulillah.